Gue sekarang ada bintang tamu nih dari Divanya Lampung. Oke Kak, selamat siang. Selamat siang Ya. semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Waalaikumsalam. jumpa lagi dengan channelnya CD Record ya. Ya. Saya baru ada waktu untuk main-main kesini Main-main ya. kesini ya, Kak, ya? Karena aku sibuk sebenarnya, sibuk di Oke. rumah sih ya kan. Di rumah? Sibuk nyuci, masak, ya biasa netain tuyul. Kayak gitu. Harus kayak gitu Kak. Harus saya. Harus ya. Kan nggak ada suara. Kan nggak Guys, ada suara. ini ada anak gua guys nih, lihat tuh. Sini sayang, coba. Ini ada piaraan gua nih. Ini live loh, ini live loh, ini Ya live bodo loh. amat. Ini Gak live kelihatan loh. ya? Gak kelihatan. Sini, coba. Ini anak kesayangan gue satu lagi guys. Nih, gue bawa Di nih. belakang layar. Boy boy. Ini yang sering dinetein gitu. Iya. Tuyul aja. Tuyul loh. Oke, senang banget ya siang hari ini bisa datang main ke sini ke di record. Walaupun Thank kita sering you, ketemu ya thank di you, hotel, thank you, cuma thank kan you, di luar thank you. kita banyak kegiatan masing-masing ya. Aku Oke. juga banyak live sana sini, luar kota, kabupaten segala Wow. macamnya. Kemarin aku pernah di Palembang. Artis ya Kak. Gak juga bukan artis, sebenarnya mah kerjanya multifungsi ya kan ya. Kalau Budi tapi terima kasih banyak loh. Apa itu? Udah main ke sini. Iya, thank you for having me ya guys. Oke Kak, gue mau nanya nih Kak. Santai aja kan? Santai aja. Kita sambil nggak apa-apa ya, sambil ngopi. Ngopi di sini ada bir hitam guys. Enggak ngopi. Copit ya Kita kan? ngopi, kita Copi ngopi. hitam. Ketan kanan. Tangan kanan Iya, ya. lanjut. Lanjut. Seruput dulu. Wow. Ini kenapa yang buatin kopi? Hey. Kameramennya ketawa loh kamu. Iya kunaon ya. Kenapa? Banyak banget ampas nih rokoknya, kopinya nih. Ya Allah, gue mah. Enggak apa-apa lah ya. Terus lagi ya. Coba. Lagi, coba. Bunyinya ya gimana ya? Panas banget ya kenal lidah gue. Wow, seruput. Langsung lambung gue Ada suara kebakar. kucing. Kucing lagi berantem. Oke, siang hari ini kita mau bahas apa Doni? Iya, bahas tentang yang lagi ini nih, COVID nih, kayak gini kan. COVID-19. Kita kan memang lagi anak hotelier ya. Iya. Nah, gimana sih masa COVID kayak gini di hotelier Kak? Oke, teman-teman semuanya jangan khawatir ya guys ya, karena kan COVID ini adalah emang lagi wabah ya. Ya. Bencana nasional juga kayak gitu. Cuma dari kita sendiri ya masing-masing itu emang harus protek ya, ikutin protokol kesehatan, jangan nakal, jangan bandel karena rumah sakit udah pada penuh. Betul. Mau kalian tentu dirawat di stadion ya, Stadion Pahoman situ. Iya, betul. Ya di sana emang panas-panasan di Bangsal ya. Jadi dari sekarang siapin di tas kalian tuh emang benar-benar ya. Kalau misalnya ke umum nggak jadi masalah kalau kalian membawa hand glove yang kayak latex itu. Betul. Terus ada hand sanitizer juga. Betul. Masker sering diganti ya guys. Kalau bisa bawa 4 biji itu di tasnya. Kalau udah masuk ke mall, ke angkutan kota, jalan bawa motor diganti aja. Nggak Berapa usah- jam sekali tuh Kak? Harusnya 4 jam sekali. 4 jam sekali. Cuma ya? kalau saya sih ada 12 ya biasa di tas itu. Beli ya, bukan maling. Beli ya. Sama koleksi pribadi banyak pakai payetnya di sini. Sama BH juga taruh situ semuanya. Gitu. Multifungsi pokoknya semuanya itu harus, makanya dari sekarang kalian harus punya banyak-banyak masker karena di area-area tertentu kita nggak tahu kapan pun itu sampai rumah harus dicuci kayak gitu kan. Kalau tempat-tempat kita publik harus cepat diganti. Oke, itu aja sih yang penting. Sama satu lagi harus bahagia. Harus bahagia. Harus bahagia karena aduh ngerokok dulu ya. Ngisap dulu. Karena corona ini virus itu yang membunuh adalah imun. Gimana caranya kita memproduksi imun kita supaya tetap imun ini terjaga, yaitu dengan pola pikir kita, nggak boleh stres ya, jangan keterlaluan lah stresnya itu ya. Boleh kita memprotek diri kita sendiri tapi jangan keterlaluan. So that's why kita harus benar happy. Harus jaga jarak juga. Betul, ya? jaga jarak juga betul. Jadi jangan sering-sering nongkrong yang nggak benar, nggak jelas. Ya, betul tuh guys. Betul. Yang tempat-tempatnya tersebut nggak ada protokol kesehatan. Kalian harus dari depan misalnya ke suatu tempat gitu kan, kalau nggak ada tempat cuci tangan, hand sanitizer, atau lagi sampai ada yang kayak smoke gun segala macam itu jangan didatengin ke tempat situ ya. Betul. Karena kita nggak protek, kita nggak tahu isinya siapa aja di dalam situ ya kalau nongkrong. Tapi kalau misalnya di tempat area umum, kayak contoh nih misalnya masjid kayak gitu kan atau gereja, pasti kan udah disiapin juga tempat-tempat apa sih namanya kesehatannya kayak gitu. Kafe kayak gitu. Kafe-kafe juga kita lihat, cek dulu di pintu masuknya itu ada nggak standar protokol kesehatan. Kalau nggak ada standarnya nggak usah didatengin. Cari yang benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Karena bukan apa-apa, kalian sendiri yang merasakannya. Ingat guys, rumah sakit udah penuh. Iya betul. Mau nanti kayak stadion ngalang-ngalang stadion. Iya itu. Untuk COVID Oke, ini anak sponsor saya, guys. Iya, boy. sponsor ya.
Ini bisa aja kakak. Oke, hari ini kita mau bahas tentang protelan ya. Protelan juga Ya, kita protelan. bahas di sini. Kan ada ahlinya nih. Enggak, bukan ahli sih Oh, kalau saya bukan. mah. Kita sharing-sharing aja guys, karena Sharing. pengalaman ya Betul, guys ya. betul. Lucu kan, Dre? Coba guys. Apa mau Untuk ditanyain? protelan gimana kak? Untuk protelan sendiri kalau kemarin ini karena kita ada beberapa libur nasional ya. Alhamdulillah sih okupansi bagus gitu kan. Kalau yang sekarang udah mulai drop lagi karena kan di kita gimana imbasnya adalah dari ibu kota kita sendiri ya, dari Jakarta. Kalau ada PSBB ya kena juga lah daerah-daerah kita ini kayak Lampung ataupun daerah-daerah subkonnya mereka kayak misalnya Bekasi, Bandung kayak gitu. Sudah cuai makanya sebelum PSBB ini dilanjutkan kembali 2 minggu ke depan, mungkin 1 bulan ke depan gitu kan. Makanya kalau bisa tingkat daripada orang-orang yang kena corona dikurangin kayak gitu. Kita sendiri lah guys yang bisa mengurangi tersebut dengan menjaga protokol kesehatan. Terus untuk protelan sendiri, kayak mau nanya apa nih sih Don? Pengalaman gue Ya, kerja. boleh pengalaman juga. Saya pernah jadi PL loh. Salah satunya motivasi kak. Motivasi untuk yang Motivasi kayak nanti aja ya. Kita nanti pertama-tama dulu dari pengalaman saya bekerja betul, terlebih dahulu ya betul, guys betul, ya. betul. Sampai sekarang bisa berdiri di sini atau berdiri di suatu hotel itu emang kita adalah dari bawah ya. Doni dulu dari apa? Public area ya? Iya dari public area. Public area. Public area itu office boy guys. Iya, OB ya, OB. Bener. Doni sama saya sama. Pernah. Ya, kita sama-sama di room division. Jadi saya juga startnya adalah di public area daily worker. Itu saya mungkin kalian masih SD atau TK di 2005 ya. Saya udah mulai bekerja itu sebagai daily worker sampai sekarang. Ini kalau posisi udah semuanya, alhamdulillah tinggal GM aja. Cuma saya emang juga nggak mau juga ke GM karena saya adalah orang yang mau ngebaik pikiran. Oh nanti kak. Iya. Teman-teman kan pasti ada yang nggak tahu tuh GM tuh apa sih? Oh, GM itu General Manager. Jadi orang nomor 1 di suatu perusahaan di hospitality industry itu ya. GM General Manager. Jadi ya. teman-teman kan banyak yang nanya nantinya kan. Kalau saya mulainya dari daily worker, housekeeping, public area ya guys. Itu Kalau bawa daily worker itu harian. kerja harian dan saya bawa-bawanya sangke. Masuk. Iya, isinya ular kobra ya kan. Kadang anak-anak albino masuk situ juga, buaya sama anakku Daniel. Masuk ya dibayar enggak ya? Iya, nah itu wallahu alam ya kan. Walau. Dan saya start pertama kerja nggak mau di Lampung, walaupun saya di sini, saya lulusan salah satu SMK Negeri 3 di sini ya. Kok salah satu udah disebutin sebenarnya. Kayak inisial ya, kayak inisialnya Triandoni gitu. Nggak apa-apa. Gitu kan. Oh, oke, Ted. Saya bersekolah dulu di salah satu SMK negeri yang ada di Banten Lampung. Mungkin udah tahu lah ya pencetusnya beberapa hitsnya Lampung. Terus dari 2004 itu saya langsung go ke Jakarta karena cita-citanya adalah saya ingin menginjak atau bekerja di semua pulau yang ada di Indonesia. Alhamdulillah tercapai kecuali adalah Timur dan Lombok belum kesampaian. Lombok belum. Tapi kalau semuanya kayak dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua sudah semua. Oh iya Papua sudah ya kan? Sudah semuanya kayak gitu. Di Papua di mana juga? Kalau saya di Papua di salah satu hotel yang sekarang itu warnanya merah ya kan ya Kak ya, paham lah. Di sini juga ada kan. Itu di sana. Jangan nyebut merek. Oke, mereknya kamu apa ini? Ya. Seru banget ya berbincang dengan Diva Lampung nih Iya. ceritanya. Sebenarnya sih saya malas disebut diva ya, orang-orang kayak gitu. Cuma adalah saya banyak relasi ya, karena emang dari dulu nggak pernah namanya saya kayak sama Doni. Doni itu siapanya Kak Oim kata gitu kan. He is my best friend, dah gitu aja. Kalau agak canggung kalau nyebutin saya ini siapa di suatu perusahaan sama teman-teman sini sebagai apa kayak gitu kan. Jadi relasi aja. Jadi teman-teman semuanya kalau bisa banyakin relasi. Mungkin kita biar terkenalnya adalah jangan sampai kejelekan kita, ya kebodohan kita kayak gitu. Jadi to be kindness aja. Jadi orang itu harus benar-benar bermanfaat bagi yang lain, ya. Itu lebih penting bagi ya. Betul. Poin Itu pertama bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai jadi benalu. Kita itu harus simbiosis mutualisme, jangan simbiosis parasitisme, ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya saling satu sama lain, saling membutuhkan karena kita makhluk sosial. Kalau saya satu doang, fokusnya adalah gimana nanti mati gue. Itu banyak yang ngasinin, banyak yang ngeyasinin, banyak yang nguburin, banyak yang ngedoain baik-baik. So that's why dari sekarang kita harus benar-benar ubah diri kita, mindset kita. Dimanapun kita bekerja, kita nggak tahu halal haramnya ya kan ya. Tapi selagi itu kita baik. Tapi kalau udah ketahuan haram, lebih baik dilepaskan, cari yang benar-benar aja kayak gitu.
kalaupun mau kenal banget untuk Basori Rohim, seorang Wah. sering. Nanti IG-nya ada di bawah ini guys. Nanti gue cantumin di sini. Dia juga seorang YouTuber. Wow, ya kan? iya dengan viewernya cuma 3 sampai 4 doang. Enggak, koleksi YouTube saya adalah pribadi. Jadi pribadi. enggak, bukan dikunci ya. Jadi maksudnya bukan untuk di show up. Kalau misalnya ada yang kayak gini baru saya promote, tapi kayak misal Oke. saya lagi ada di wisata sana, itu biasa untuk pribadi aja. Jadi karena YouTube itu bagi saya adalah historinya saya. Jadi dari tahun 2005 saya udah punya YouTube. Jadi masih apa sih namanya? Hai guys, bla 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 segala macam sampai sekarang Masih itu canggung ya. masih canggung dan sekarang masih ada juga YouTube masih aktif. Dari 2005 sampai sekarang saya cuma punya follower atau subscriber itu cuma 89. Tapi gak apa-apa nanti. Bantu subscribe juga kan di sini kan ada teman. Nggak apa-apa kalau nggak penting kalau jadi viewer aja nggak apa-apa. Iya. Diseruput lagi ya, Dan. Oh iya, silakan. Ini ngehalangin deh. Intinya adalah kalau kita jadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, ya itu aja. Kalau misalnya dunia perhotelan sendiri, Doni sekarang nih, kalau mau tanya gitu kan, emang menyukai perhotelan apa enggak? Kalau saya sendiri, Bakarin rokok gua. Terus? Ya tuh honest, jujur aja. oke. Kalau saya sendiri kayaknya enggak deh. Enggak, oke. Menyukai apa? Jadi sebenarnya sih pengen bisnis seperti itu sih. Bisnisnya apa? Bisnis kayak jualan apapun itu sih. Yang penting walaupun kecil juga itu kan salah satu dari owner. Thank you. Gitu. Oh, jadi yang pengen jadi entrepreneur, wira swasta Wira gitu. swasta nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena kan sekarang kita harus percaya sama takdir ya. Kita juga harus melibatkan namanya dunia pekerjaan ataupun kehidupan kita itu harus sama agama ya. Qada dan kadar itu baiknya dari Tuhan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi misalnya sekarang lagi aktif nih di dunia perhotelan, lagi ngumpulin modal. Ya mungkin next time gitu kan, kita nggak tahu ya Doni jadi entrepreneur mungkin di distro segala macam gitu. Amin. Tapi ingat yang semua pekerjaan itu yang membawa kita ke akhirat itu aja. Amin. Terutama ya doa juga kayak ya. Iya. Oke, terima kasih Kak. Terus ada lagi? Kan tadi menanyain profesi ya. Oh iya, profesi. Mulai daripada public area, selanjutnya ke room attendant, habis room attendant, profesi di Lampung ya. Mungkin teman-teman juga belum tahu nih room attendant tuh. Room attendant itu room boy guys. Jadi kalau kalian check-in itu, yang kalian udah kotor-kotorin kamarnya itu ya, buang-buang sampah itu klen-klen itu di situ ya guys ya, segala pampers, pembalut, suka klen itu ya. Minuman sana sini bersera, bekas-bekas yang minuman franchise itu ya. Itu namanya room boy yang bersihin guys. Saat tadi di klan itu ya, kalau masuk kamar itu check-in, akulah yang bersihin itu. Ya, dulu kayak gitu. Bener. Jadi udah paham. Makanya Dan juga pernah ngerasain kayak gitu Kak ya. Harus merasakan seperti itu. Jadi once sekarang itu kan kalau masuk kamar kita lebih wise lagi karena ada orang-orang yang bakalan pakai kamar kita selanjutnya. Kayak misalnya ke toilet gitu kan. Ada WC yang jongkok, ada yang WC yang duduk kan. Udah tahu WC duduk dipakai untuk jongkok. Kasihan nanti orang selanjutnya gitu loh. Yang biasa pakai WC duduk gitu kan mau duduknya bekas kaki segala macam kotor. Kita nggak tahu kaki kita dari kotor dari mana gitu kan. Jadi kadang kita bersihin lagi kayak gitu. Terus misalnya teman-teman datang ke hotel check-in, kamarnya dicoret-coret. Terus numpahin minuman soda kayak gitu kan. Karpetnya kotor. Kamar yang smoking, kalian smoking di situ, itu untuk apa? Coba kayak gitu kan. Emang kalian bayar di situ, bayar. Cuma kan ada tamu yang lain bakal check-in di situ. Kasihan ya. Betul. Kamarnya udah bersih, udah rapi, kalian masuk ke situ. Terus kalian gitu kan, ada misalnya mau kondangan, check-in dulu. Ya, Pak, ada namanya face towel. Face towel itu adalah apa namanya face towel? Anduk wajah. Kalian gosok-gosok untuk nyemir. Itu sepatu kalian yang Vantopel itu. Kan kebodohan yang hakiki ya. Itu harusnya untuk wajah. Ada tamu-tamu kayak gitu guys. Banyak ya. Banyak banget itu guys ya. Jadi sekarang saya kasih tahu juga, educate juga. Jadi jangan mentang-mentang kalian bayar ke hotel, itu barang-barang kalian bawa semua ya, segala macam TV sama bednya dibawa semua, kasur-kasur dibawa semua. Itu di charge. Tempat semua. Kena charge. Itu kena charge ya. Jadi misalnya kayak handuk-handuk, terus hair dryer, ada beberapa namanya fixture ya. Fixture itu barang-barang yang hotel yang dibeli yang untuk dipergunakan berikutnya untuk tamu. Itu jangan diambil. Hangernya bagus emang, cuma hanger itu gantungan baju ya kan. Ya jangan dibawa pulang. Ya kita pakai plastik juga alhamdulillah main kawat itu kan. Kayak gitu. Ya, yang kalian bisa bawa pulang itu teman-teman tuh yang kayak gitu. Ini gua kasih tahu.
Kalau kalian masuk ke hotel yang bisa dibawa pulang itu pertama, kalau kalian masuk toilet tuh, amenitasnya bisa bawa pulang kecuali tisu box tuh. Tisu box. Jangan boxnya jangan dibawa pulang. Kalian mengambil tisu rollnya, facial tissue, terus misalnya sudah ada shower cap, ada cotton bud, ya sikat gigi segala macam, isinya sabun-sabun, sampo-sampo, bawa aja pulang. Kecuali kalian taruh di dinding ya toilet itu. Jangan dicongkel juga itu ya. Kalau ada dimasukin di kayak apa sih namanya kemasan, dibawa pulang silakan aja ya. Terus slipper itu bisa dibawa pulang. Yang kedua. Slipper. Slipper. Ya, terus ada laundry bag sama laundry listnya dibawa aja sana. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau itu. Nggak apa-apa. Terus kalau ada namanya kan tagnya di situ ada complimentary for you kan. Itu ada mineral water, kopi, teh segala macam. Tapi tempat buat kopinya jangan dibawa, ya guys. Namanya water heater atau coffee maker jangan dibawa itu sama rak-rak yang untuk kopinya itu jangan dibawa, hey. Ya, yang saya bilang adalah mau kopinya, gulanya, tehnya segala macam mineral waternya bawa aja nggak apa-apa. Terus jangan tempat wadahnya itu sama kopi makernya dibawa, nggak boleh ya. Itu jangan. Bener. Terus kalau kalian check in, di situ ada snack tuh minibar segala macam ya. Kan ada listnya ya, list minibar ada harganya segala macam bla 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 bla. Kamu buka tuh freezernya, ya kan? Kamu makan itu Silver Queen, terus ada yang apa minuman soda segala macamnya. Terus kamu kucuk-kucuk datang ke reception check out. Ya suruh bayar itu. Bukan gratis. Betul. Harga di warung 3.000, di situ 30.000 ya. Lu bukan masalah harganya gitu kan. Lu makannya di hotel. Betul, ya. Betul. Itu. Jadi lihat dulu kalau kalian mau check-in ke hotel, kalau misalnya minibarnya ada, dilihat dulu. Kalau itu misalnya contoh kalau kalian check-innya di penthouse atau president suite, itu kan benefit ya, complimentary buat kalian, itu bisa dikonsum. Tapi misalnya kamar yang standar, ada minibar ya, ada listnya di situ guys. Dibaca itu, jangan sampai aneh-aneh. Harga mineral water gitu kan di luar 6.000, di situ sampai 50.000. Ya salah lu. Minumnya di hotel kayak gitu. Coba kalau di warteg malu gratis yang ada. Ya, itu bisa. Yang tadi komentar itu bisa dibawa ya kayak gitu. Itu aja sih beberapa yang bisa dibawa. Tapi ada juga yang bisa dibawa ya, Doni. Oke, masuk toilet tadi kan. Handuk-handuk jangan dibawa guys. Iya, pastinya, ya. Ada hair dryer. Hair dryer bener. di hotel itu branded, bermerek ya guys, dan belinya nggak bisa satu. Karena itu produknya itu emang limited edition ya. Belinya itu kodi-kodi. Bener nggak kameramen? Mana ini ge? Jempolnya ge. Anyong ya. Annyeonghaseyo. Ya. Barang-barang hotel itu semuanya nggak ada yang beli satu-satu guys, termasuk tisu box tadi itu. Semuanya itu kayak misalnya kita harganya kayak di butik. Jadi satu hotel itu ya seperti itu semuanya. Kalian mau ambil terus suruh ganti, nggak bakal ada barang di luar lain. Walaupun tuh mereka yang apa sih yang abal-abal gitu kan. Misalkan kalian dapat gitu kan. Ah, nanti gua ambil aja lah hair dryer ini, mereka kan bagus gitu kan. Nanti gua kalau dicariin gua tinggal ganti aja hair dryer. Itu nggak ada dimanapun, terus dari pabrik ya. Harus Mesen kayak gitu. Terus juga jangan juga kalian tuh ngambil yang tadi hanger ya. Betul. Terus misal kalau ada payung jangan juga ambil payungnya. AC-nya boleh diambil kakak? Boleh kakak kalau kuat. Sekalian freonnya tuh bawa ya. Jangan juga ngambil TV. Ada loh di hotel di Lampung ini ada yang ambil TV juga. 3 unit ada. 3 unit. Hotelnya. Nah, oke. Ya. Betul. Hotel apa coba? Enggak ya, jangan juga ngambil kayak gitu. Terus satu lagi ya yang tadi nggak boleh diambil. Yang kalian spotting noda ya. Betul. Noda. Oke, misalnya Doni nanti mau honeymoon ya with your wife ya. Ada mention about her girl, his girl, something like that. You are speaking English ya. Yes. Just a little bit ya guys ya. Kalau bahasa Inggris gue sih belepotan ya gitu kan. Ya cuma mau ngasih tau aja kalau kalian nanti honeymoon. Doni sama istrinya itu jangan suka bawa balon terbang helium. Itu bahaya ya? Bahaya sekali. Itu kalau kena dus, kena rokok ataupun api, itu meledak satu kamar-kamarnya ya itu. Terus rose petal, rose petal. Rose petal itu adalah kuntum ya. Kuntum bunga. Kuntum bunga itu kan mengandung getah. Betul. Ya. Kalian tidur di atas bednya itu kan meninggalkan noda getah, bercak segala macam seperti itu. Terus tadi spot-spot kalau lagi maskeran pakai masker hitam, yang bawanya dicuci dulu, jangan nempel ke pillow ya guys. Terus kalau bawa anak gitu kan, kencing di bed segala macam, pakai pampers anak-anaknya itu. Pokoknya kalau noda-noda segala macam kayak ballpoint segala macam, ya kalian siap-siap di-charge karena harganya itu udah terpampang luas atau terpampang di reception ya.
Jadi jangan sampai kalian mentang-mentang bayar di hotel semena-mena semau mau. Kalian harus punya etika, attitude, dan juga harus mengeduket teman-teman yang lainnya. Kayak gitu. Benar. Jam check-in juga sama, Doni. Oh gitu. Iya, jam check-in juga sama. Doni tahu kan jam check-in jam berapa? Ya, kita check-in di jam 2. Check out jam. Check-in kita jam 12 sih. Nah, lu mah kucuk-kucuk datang check-in jam 8 pagi kayak gitu kan. Diminain charge early check-in gak mau ya? Check-in nggak mau. Sama juga udah tahu check out jam 12. Mboknya check out sadar jam 10 tuh udah siap-siap. Jangan check out jam 3. Mungkin di sini teman-teman nggak tahu kalau misalkan check-in di hotel guys. Itu pasti check-in itu di jam 2. Itu maksimal kak ya? Iya, itu normalnya juga. Normalnya ya. Jadi kita check out nanti di jam 12 seperti itu sih. Karena apa jam 2? Kalau kalian check-in jam 12 kenapa nggak dapat kamar? Jangan marah guys. Orang check out jam 12 ya kan. Semua kamar, contoh saat room boy itu atau yang office boy-nya itu membersihkan kamar 16 kamar. Emang bisa 1 jam bisa ngerjain semuanya? Enggak kan? Jadi ada jeda. Kasian dong. Betul. Kalau kalian check-in jam 2 lebih bagus itu comfortnya itu udah jam 5 kayak gitu kan. Ya ngapain sih kalian buru-buru check-in di hotel? Keliling-keliling aja dong kata Bandar Lampung gitu kan. Ke Duta Wisata kan bisa week-week kayak gitu. Atau ke teropong kota bisa ngopi. Week-week loh, minggu-minggu. Week-week. Ya week. Minggu apa? Week kan ya. Kalau 2 minggu? Week. Iya, kalau 3 minggu. Week. Aduh. Ya guys, pembicaraan katanya enak ya, santuy aja. Santuy sambil Nah, ngopi. jadi kita kasih tahu tuh educate kalian juga kalau misalnya check-in jangan marah kalau ditegur sama reception, check-innya jangan jam 9 pagi. Datang ke kota dilihat timingnya. Misalnya saya mau ke Palembang nih. Kan sekarang tol itu 4 jam. Saya biasanya habis dohor gitu kan. Biar sana tuh enak jam 5 check-in atau datang kecepatan, datang sampai sana jam 11 gitu kan. Ya saya keliling-keliling dulu biasa, mungkin di Ampera atau Jakabaring kayak gitu kan. Atau ke Ilir 26 dulu makan pempek, ya kan kayak gitu. Santuy guys, datang ke Bandar Lampung jam 11 jangan langsung check-in, taruh aja barangnya. Titip. Nah, titip barang. Kalian bisa lebih bijak lagi kayak gitu. Mas, saya mau check-in, saya paham kok check-innya jam 2 siang, saya datang jam 10 pagi. Saya boleh titip barangnya gitu kan. Nggak bisa, karena barangnya kan ada di badan kayak gitu. Bukan barang itu. Oke. Oh, tas pinggang. Iya, luggage maksudnya stove kayak gitu kan. Ya. Taruh aja, kita punya namanya luggage store. Kalian bisa. Bener. Betul, registrasi terlebih dulu. Kalau kalian pegawai hotel gitu kan, jam 10 pagi itu jam-jam check out ya. Kasihan. Apalagi kalau check out itu jam 12 lebih gitu kak. Nah gitu. Itu udah big book ya. Nah, tambah lagi kalian jam 1 udah check-in, namanya back to back, ribet ya kayak gitu. Kasihan lah. Jadi jangan kalian menganggap kawan-kawan hotel ini gitu kan kerja enak, pakai jas rapi bersih terus pakai AC mulu gitu. Enggak guys, di hati Mungkin teman-teman juga nggak tahu kak. Kak Basori Rohim. Oke. Sekarang di bagian apa kak untuk kerja? Sekarang saya di resepsionis. Front office ya, front office departemen. Front office ya. Ya, front office departemen. Sebagai? Sekarang saya di levelnya M. Iya. Saya sekarang di front Salah office Salah manager. satu hotel di Lampung ya. Nggak usah sebutin aja nama hotel gua mah, ya kan? Iya. Hotel Week. Nggak, saya kerja di Hotel Golden Tulip Kameranya Spring ya, Bandar ketawa. Lampung ya. Kameramennya emang. Getarin dikit coba. Woyo. Ya, saya kerja di Hotel Golden Tulip Spring Bandar Lampung sama Madone juga. Gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya itu yang kita kasih tahu mengenai tata cara kalian check-in dan check out di hotel. Kalau kalian barangnya banyak, nggak usah sungkan ya guys. Info ke bellman kayak gitu kan, ke apa sih kalau gitu sebutnya concierge. Telepon juga kenal. Kalau kalian nih identiknya adalah pola pikirnya dirubah mindsetnya sekarang itu kita udah global di 2020 ya. Kita bukannya mau besar hati, kita udah digaji ya guys di hotel tuh udah ada gajinya. Reception, bellman segala macam. Nggak usah canggung, takutnya ih kalau pakai bellman tuh pakai tip kata dia. No ya, kita semua ada sincere, meticulous. Jadi itu kerja tuh kita ada tulus kok ya guys ya. Nggak usah khawatir. Jangan kalian berpatokan adalah harus ngasih bellman tuh duit. No ya, kita emang udah ikhlas kok kerja itu. Kita udah digaji, tenang aja ya. Kakak boleh minta tadi si rokok saya mana kak? Tukang rokok, nyalain dong. Masih gak? Buka. Oke, di skip. Boleh. Nah terus ini lagi guys, dunia hotel ini dunia yang bermuka dua ya. Kerja di hotel itu kerja yang bermuka dua. Jadi kalian tuh bukan di militer,
ataupun bekerja di satu bidang aja yang menangani satu manusia aja. Enggak. Apa itu Doni? Muka dua itu Doni. Mukanya dua mungkin. Two face ya guys. Face to face. Atau face off kayak gitu. Yang di arti kata dari muka dua tuh kayak mana, Kak? Muka dua itu Yang benar. Ya, yang benar adalah kita itu harus membagi perasaan hati kita, guys. Ya. Kita di luar, di rumah, di kosan, terus juga apa namanya di keluarga, Yap. itu kan kita punya namanya urusan pribadi. Yap. Ya, kita itu harus profesional ya, harus profesional. Profesional di sini adalah menghilangkan terlebih dahulu, menanggalkan terlebih dahulu, membuang terlebih dahulu apa itu namanya kepentingan pribadi, ya. Yang saya bilang, kalian ya kayak gini, Doni suka jadi YouTuber. Ada anak saya juga biasa main jadi joki road race ya kan. Ada Kak Beben juga kan, dia lifeguard di Bakauni ya kayak gitu. Ya Allah. Tapi kalau udah balik lagi ke dunia hotel, kita itu dituntut yang pertama charming ya guys ya, charming, cheer. Charming itu apa, Kak? Oke. Gitu kan, Dilihat enak. Ya, enak dilihatnya. Kayak cewek-cewek kan make up. Oh iya. Nanti dulu, Kak. Mungkin teman-teman nggak tahu kenapa sih aku manggilnya kakak gitu kan? Karena memang udah terlalu dekat, makanya kan yang belum teman-teman yang belum tahu pasti ada yang manggil Pak atau manggil Mom, Mom, Umi, Auntie, Wow. Uncle. Nggak guys, kalau saya sama gitu. teman-teman sama gue sih malas dari buat staff gue gitu. Iya. Serasa banget gue manajer gitu kan. Walaupun beliau ini manajer, tapi memang the best lah, dipanggilnya nggak mau dia Pak. Nggak mau. Dia nggak mau dipanggil Nggak mau. Pak. Karena kalau dipanggil Pak itu apa ya, ada jeda ya. Kesannya kan? gimana, Kak? Ada hierarki. Hierarki itu adalah ada namanya level ya, bukan kasta sih. Saya nggak mau nyebut kasta. Ada levelnya gitu kan. Ya. Bagi saya, gue itu nggak ada semuanya. Kita sama. Baik itu kayak semua itu adalah teman ya. Kayak kakak ke ade aja. Lu manggil gue kakak kan karena gue mau lebih tua ya, jujur ya Don. Iya betul. Usia gue udah 34. Usia berapa? 34. Mukanya 17. Masih unyu. Baby face. Baby face ya. Kadang kan baby gorila juga sih. Enggak ya guys ya, karena banyak sih macam-macam keinginan leader atau keinginan manajer yang benar-benar saya nggak bakal nyalain siapapun gitu kan, nggak mau ngejas siapapun. Cuma pribadi saya adalah saya menganggap semua orang itu adalah teman, ya teman. Kecuali kalau saya punya GM saya itu general manager saya akan menghormati beliau karena adalah dia tingkatnya pertama saya kayak gitu, ya kayak gitu kan. Tapi kalau sama-sama teman sendiri, kalaupun ada yang kita bisa baca nih, ya kan, levelnya leader itu supervisor ini kita bisa baca karakternya orang. Ada yang sama-sama manajer tapi pengennya dipanggil bapak, ya nggak apa-apa kayak gitu kan. Tapi itu mereka, kalau saya adalah panggilnya di kakak aja karena apa ini adalah ada kakak aja kayak teman. Ngerangkul. Jadi di hotel juga sama kan Doni. Gua nggak ngurusin Evo doang kan. Jadi emang sama-sama steward ya. Steward apa coba? Oh iya, teman-teman nggak tahu steward. DJ. Steward itu cuci piring gitu kayak? Iya betul. Sama lagi Rumboy lagi rame ya kan. Kita harus bantu di sana kayak gitu. Jadi emang dari dulu itu adalah pola pikirnya sendiri secara kompleks ya. Jadi emang sayanya dari dulu emang nggak mau karena sayanya udah pernah ngerasain susah gitu loh. Ngerasain susah dari Rumboy gimana, Steward gimana, ya Bangket juga gimana, Evo juga gimana. Kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya kalau nanti ketemu di Golden Tulip gitu kan. Iya betul, di Golden Tulip di hotel. Ya di hotel. Biar aja itu. Ya. Di hotel saya nanti gitu kan. Ya gitu. Pagi kadang saya pakai jas ya, kadang pakai batik. Itu bisa saya bertahan cuma 2 jam 3 jam aja guys. Saya nanti pakai kaos ya. Karena paling ngecek FO udah settle, paling ngeliat schedule mereka, report tadi malam gimana, ada case atau ada masalah nggak dari atasan saya sama beberapa kayak properti hotel saya tempat bekerja kayak gitu kan. Biasanya saya langsung ada apa nih yang bisa saya bantu. Biasanya refleks sih. Jam-jam tertentu itu saya udah di belakang di kitchen. Nanti habis break biasanya ada housekeeping gitu. Satu lagi Kak, untuk di hotel nih, protokol kesehatan sendiri di hotel itu gimana Kak? Kita so that's why gitu kan, saya suka bekerja di perusahaan saya ini karena kita selalu ikutin protokol kesehatan yang diterapkan dari informasikan ya
dari pemerintah, terutama dari Dinas Kesehatan Indonesia, ya kayak gitu. Sudah kecantum gak ya? Ya, tercantum dan kita juga udah verified ya, udah verified. Yap. Dan kita juga alhamdulillah juga kita udah tes COVID-19 semuanya alhamdulillah minus ya. Jadi negatif Alhamdulillah, semua negatif kayak gitu. semua. Terus untuk teman-teman sendiri, saya suka kerja di perusahaan saya karena yang saya bilang tadi, apapun yang kita minta sesuai dengan protokol kesehatan kita ada gitu loh. Dan supply itu banyak gitu kan. Betul. Kayak sekarang Doni kerja kan ada pakai hand glove, ada face mask juga. Betul. Ingat ya, face mask bukan mask yang ini. Ya, bukan Itu beda. face peeling ya, bukan. Ada juga misalnya ada face shield segala macam. Jadi kalian juga nggak usah canggung ya. Di restoran juga di tiap pojok kita udah siapin hand sanitizer, Iya. apa namanya. Dan teman-teman kalau check-in ke hotel saya juga sama, kalau suhu di 38 ke atas, sore itu kita suruh pulang ya, karena bukan apa-apa. Bukan kalian kita ngejudge saya sebagai COVID, bukan. Tapi berobatlah terlebih dahulu. Jadi kalau check-in gitu ketemu di hotel kan, Ya. gitu kan, papasan gitu kan. Hmm. Ini di Parampi loh. Yang ada foto-foto gimana kak? Kalau foto-foto ya nggak apa-apa, tapi jaga jarak. Jaga jarak gimana? Iya, social distancing loh Oh, guys. oke. Gitu loh. Misalnya jaraknya saya sama dia 1 kilometer. Kalau ketemu di jalan kayak gitu gimana? Kalau ketemu di jalan pas-pasan Di gitu. jalannya di mana? Di hotel atau di tempat kerja apa di Jalan, luar? di luar hotel nih. Iya, nggak. Kalau saya sih sama yang lain gitu kan, sama teman-teman, ya yang pasti karena mungkin saya nggak Harus tahu. gini salamnya. Kalau saya nggak salaman Oh, ya, gitu. daripada saya menyakiti orang, lebih baik saya salam gini aja Gini ya. aja. Kayak gitu aja. Jadi saya nggak mau yang kayak misalnya harus ngapain gua gini gitu kan, actually gini saya action aja kayak gitu kan. Oh, iya. Lebih baik kalau emang nggak mau bersentuhan ataupun physical distancing gitu kan, ya udah paling gini aja, jadi jarak ke sana. Oke, kamu mau foto bareng atau gitu, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi masing-masing kan bisa sih kamera dia di depan, saya belakang ya. Wow. Kayak Wow. gitu. Oke. Ya dan- tetap kalau itu physical distancing kita jalankan karena bukan apa-apa. Kalian nggak tahu siapa saya dari mana juga, dan saya juga nggak tahu kalian dari mana kayak gitu. Ya kita Betul sama-sama sekali. protek diri kita sendiri. Ya. Satu lagi yang Oke. terakhir nih. Nggak lah, masih banyak kita pembicaraannya ini. Oh, gitu, masih banyak? Masih ini baru jam 4, berarti masih ada 3 jam lagi ya guys. Kita Masih panjang. kalian tuh kontrak saya kesini kan 7 jam tadi bilangnya. Kopi aja belum beres kayak gitu ya kan. Ingat guys, Oke, kalau lanjut. kita bicara sama orang itu harus sambil senyum ya, sambil senyum karena Ini bukan bintang apa. tamu hari ini luar biasa ya. Iya, biasa di luar. Biasanya cuman berapa waktunya 1 jam atau 2 jam gitu. Oh. Ini mau lebih men. Gitu. Iya, kalau saya talk show gitu ya. Ini harus banyak nih kontrak. Iya, karena banyak harus yang kita bicarakan Doni ya kan. Bayarnya gimana nih, nggak sanggup. Gampang bayar Oh, mah, gitu itu ya. beat kamu ganti aja diduitin. Ya. Luar biasa, Jadi guys. kalau bicara nih, kalau orang hotel itu beda ya guys ya. Kita itu namanya hospitality industry, jadi industri keramah tamahan harus smile. Betul. Semacam benar gimana smile maksimalnya? Ih, manja. Iya, boy, aboy. manja. Oke, itu ya guys ya pembahasan kita mengenai hotel. Kalau kalian nanti mau apa yang mau dibicarakan atau dibahas lagi, misalnya kayak kalian masih study ya, Yang belum too deep atau yang lebih panjang lagi itu masih bisa kok. boleh di komen nanti di bawah. Di YouTube-nya. Nanya-nanya gitu kan. Kak apa sih apa gitu kan. Bisa nanya nanti dibalas juga ya. Dibalas. Kalau misalnya nanti pertanyaan di YouTube-nya Doni di mention aja nama saya atau nanti Doni kasih ke saya. Ada satu pertanyaan yang harus dibahas, nggak apa-apa, nanti tinggal dilanjutin ke saya aja kayak gitu. Betul, nanti ditanya lagi. Dunia hotel tuh banyak guys ya, banyak banget. Contohnya apa lagi nih? Intinya adalah kalau kalian mau kerja di dunia hospital industry adalah yang saya bilang, kamu menyukai nggak kerjaan itu terlebih dahulu. Iya. Ya, harus jujur dalam hati ya. Jangan bekerja itu keterpaksaan. Kalian sukanya di daerah maritim, terus militer atau kayak misalnya mau jadi seorang guru, ya jangan kerja di hospitality industry karena bukan apa-apa. Kita selain harus bermuka dua, fisik juga ya guys ya. Oh iya, aku gitu? belum nanya ya sama kakak. Boleh. Ya kan? Tadi kan sempet nanya kan. Senang nggak kerja di hotel? Dan aku sekarang gantian nanya. Oh, boleh. Rokok dong. Kayaknya pertanyaannya udah mulai panas nih ya guys ya. Habis tar rokok gue. Beliin dong. Gila lu artis di sini gue. Iya. Ambil itu duitnya di itu gue. Sampurna Mil. Kalau di Iya, di dompet gue itu ada duit 5 juta, lu ambil aja deh. Pakai duit kakak aja deh di dompet itu. itu Sampurna Mil masih kayaknya ya. Hah? Enggak, gue nggak mau itu aja pamit. Beliin aja di depan pakai motor. Itu kacamata gue aja. Oke, lanjut lagi nggak apa-apa. Oke lanjut. Nah, tadi apa Doni mau nanyain? Untuk kalian sendiri nih, Mm-mm. senang nggak kerja di hotel? Apalah, cuma itu doang pertanyaannya. Iya. Kan nanya satu-satu gitu kan. Oke.
From the bottom of my heart ya guys ya. Wow. Jadi dari dasar hati saya yang paling dalam, saya sangat menyukai dunia hospitality industry. Saya menyenangi kerja di hotel. Saya sangat suka banget. Kalaupun mau berjalan ada tawaran bisnis nih Kak, ya kan? Yuk kita buat bisnis apa gitu. Itu tertarik nggak kayak Itu kayak second chance. Jadi yang kesempatan kedua ya. Tapi yang utama adalah saya di hotel. Saya suka di hospitality industry. Iya. Kalau misalnya yang kerja pun, yang tadi saya bilang, saya nggak mau ngebohongin diri saya sendiri. Jangan dong Don, gitu kan. Kalau nanti ada pertanyaan yang kedua gitu kan. Gua ada bisnis nih kata gitu kan. Apa kata dia? Lu jadi mau nggak kata dia peternakan Angelo kata dia gitu kan. Nggak mungkin kan. Bintang tamu hari ini kayaknya ini perfect banget lah gitu kan. Ya ampun. Jadi kita ada bisnis yang kedua atau second chance-nya itu kesempatan keduanya saya harus sesuai dengan hati saya juga. Ya, itu Kayak gitu. terutama. Iya, jadi Bener, saya bener. menyukai kerjaan saya yang sekarang kayak gitu. Dan kayak gini Kak, kan ada nih berita kayak gua kan suka cover nih, ya kan. Menurut Kak Basori Rahim sendiri, kayak mana sih kalau memang nggak boleh cover lagu orang gitu kan? Oke, kalau so far sih dengar udah gitu Oh, kan. udah sempet denger lah ya. Oh sempet dengar. juga. Pendapat Kak Wim gimana nih? Mengkapar gitu kan. Kalau bagi gua sendiri sih ya emang sih ada copyright ya, ada copyright betul, gitu kan. copyright Tapi gitu. kan polanya kita berjanji sama yang asli kan beda. Tipe suara kita juga beda gitu kan. Betul. Tapi jujur sih bagi gue juga ada hak cipta di situ. Gua nggak bisa nyalain si A si B gitu kan. Tapi kan dari dulu juga kan kita mengcover lagu orang kayak gua lagunya Rhoma Irama kan gue doyan kayak gitu kan. Iya. Ya gue juga suka mengcover lagu Rhoma Irama ya kan. Ebit GAD kayak gitu segala macam. Suara burung itu aduh. Gak Memang apa-apa. teman-teman di sini suka burung sih makanya. Iya. Ya guys, Oke karena lah. di sini kita lagi podcastnya di tengah hutan ya guys ya. Hutan. Kalau mengcover, kenapa sih kok baru di boomingin sekarang atau di blow up sekarang gitu? Itu dia betul. Kenapa? Yang ada adalah kemungkinan penyanyi aslinya lebih kalah pamor sama yang mengcover kayak gitu kan. Jadi ada gesekan-gesekan tertentu. Masukan Mungkin kan ada juga hak royaltinya mereka di situ. Apalagi sekarang kan orang-orang banyak yang mencari duit di Dunia YouTube YouTube, kayak iya, gitu benar kan. sekali, So that's why mungkin pada saat si yang covernya suaranya lebih bagus gitu kan. Jadi viewernya lebih banyak dan masuk juga ke YouTube AdSense-nya kayak gitu. Kalau bagi saya sih sah-sah aja mengcover lagu orang. Karena lu nyiptain lagu untuk dinyanyiin sama orang gitu loh. Tapi kan di situ juga ada hak cipta dicantumkan kan. Iya, benar. Lagu ini dari Triandoni di cover by me, judulnya sekian apa-apa kayak gitu kan seperti itu. Ya jangan di blow up sekarang, kalau mau blow up dari dulu ada undang-undangnya, ada peraturannya gitu kan. Pertanyaannya Nggak memang boleh cover. kenapa sekarang ini? Sekarang gitu. kayak gitu ya. Iya, benar Kayak gitu sekali. aja sih sebenarnya, kalau saya sih sah-sah aja kayak gitu. Karena itu kan karyanya orang yang akan jadi legenda kayak gitu. Ya saya kan paling suka sama lagu-lagu yang saya nyanyikan itu suka gitu loh. Kayak apa sih namanya, ada lagu tertentu yang Doni nggak suka lagu itu, saya suka gitu kan. Sama saya juga, saya suka lagu ini, Doni nggak suka lagu itu gitu kan. Sebenarnya sih ya karyanya si entertainer itu dinyanyiin sama orang kan suatu kebanggaan. Cuma mungkin salah kaprahnya adalah seorang yang mengcover tanpa mencantumkan hak ciptanya tersebut. Kayak gitu. Mungkin yang punya karya tersebut agak upset ya. Ya, betul. Karena memang sekarang itu banyak kan yang untuk cover lagu nggak ada cantumin lagunya siapa sih ini gitu kan. Tapi apa sih namanya, kalau kalian mau buat karya ya kalian nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau mungkin kan sekarang Doni juga sering cover, tapi kan kalau bisa sih punya karya sendiri kayak gitu. Bener. Kalau gue sih jujur, gue adalah orang yang positive thinking ya. Kalau karya-karya gue dipublikasikan sama orang, alhamdulillah gitu kan. Apalagi foto gue tercantum gitu kan di reklame-reklame gitu Ada kan. gitu ya? Iya, obat kuat. Bukan gitu. Mukanya muka gue gitu kan. Atau suara gue yang falas ini lumayan gitu kan. Untuk jadi apa sih namanya, pengusir tikus di rumah gitu. Ya. Oke, kita ngopi dulu. Kopi dulu guys, kayak gitu. Sebenarnya banyak yang akan dibicarakan, apalagi Doni mungkin ditanyain. Atau kalian mau nanyain ke Doni? Boleh. Ini kita beda ya, jangan kita nggak ada ngurusin pribadi, sara, rasis segala macam nggak ada. Kita cuma fun aja guys ya, tentang bekerja di hotel gitu kan. Sama sih.
Terus misalnya nih kalian mau tanya sama Doni gitu kan. Kedepannya Doni mau jadi apa? Mau jadi kucing. Mau menjadi berguna bagi nusa dan bangsa. Bohong, bullshit. Itu bullshit, itu bullshit. Ya. Iya, menjadi berguna bagi nusa dan bangsa, bener itu Kak. Iyalah, Pasti juga pengen banyak duit ya kan. pastinya itu. Ngumpulin duit lah. Ngumpulin duit ya, dulu, buat buka bisnis. yang banyak. Nikah dulu, baru buat kalaupun memang ada usaha ya Amin. buat usaha. Amin, Gitu. amin. Nah, sekarang nih kalian pengen tanya lagi nih ya. Selama kerja di dunia hotel, apa sih komplain-komplain yang pernah Doni tanganin? Komplain banyak Kak. Boleh nggak apa-apa sebutin aja. Banyak kan pengalaman ya guys. Iya, ya. pengalaman itu jadi pengalaman kita sendiri loh. Kayak dicaci maki tamu Iya. gitu kan. Tapi belum pernah nancep kan di mata pulpen? Wow. Muka belum pernah, pernah. Muka belum pernah dihamburin duit kan? Lempar kartu kredit atau kartu ini. Kalau lempar pernah gini sama dia kan. Kalau saya sih udah berkecimpung di dunia Gitu-gitu. hospitality, cuma apa namanya hal tertentu udah biasa ya guys ya. Tapi yang tadi saya bilang, kita gimana pun tamu itu emang harus dilayani secara paripurna, excellent service ya. Dunia hotel seperti itu. Terus ada nggak sih Doni selama kerja di hotel tuh ada ini nggak? Apa namanya gesekan nggak sama temen, gesekan nggak sama manajernya segala macam. Udah berapa lama tuh kerja di hotel? Aku dari 2014 mulai. 14 sampai sekarang 2020, 6 tahun. 6 tahun. Dan posisi lu masih gitu-gitu aja. Terima kasih. Coba Doni sebutin. Aduh ya ampun, apa nih yang mana nih? Kalau gesekan sih nggak ada sih Kak. Cuman omongan yang bener-bener masuk di hati itu sih pernah gitu sih. Contohnya kayak gitu, kayak masuk di hati ya pernah. It's getting hot here, you know. No AC, you know. No AC. Aduh, Wow, apa sih? AC-nya belum ini ya. Studionya agak little Gitu. bit hot ya. Itu nggak bisa kemana? Ya, emang gesekan di hotel, di dunia hotel tuh atau di dunia kerja tuh pernah ya guys ya. Cuma yang tadi kalian bilang kita itu benar-benar mau synchronize karena kita bekerja di perusahaan tersebut tuh akan lama. Ya. Jadi satu sama lain mengalah demi kebaikan atau kalian tetap berjuang membela hak kalian, hati kalian itu, tapi terjadi gesekan kayak gitu. Jadi yang tadi bilang saya udah berkali-kali gitu kan ngasih tahu ke orang-orang gitu ke teman-teman adalah hati sama pola pikir kita itu benar-benar harus synchronize ya, harus nge-sync. Harus kita sendiri loh, ya bukan orang lain gitu loh yang bisa nge-backup ataupun menjaga ataupun defense ya. Defense itu apa bahasa Indonesia ya? Bela ya, bela diri. Membela diri. Ya. Defense self. Jadi kalau ada satu case terletuk di hati gitu kan, kita bisa kalau itu kalau ke pribadi sih biasa japri ya. Langsung japri ya. Tapi misalnya kalau di suatu grup atau tim gitu kan, biasa langsung masuk ke grup gitu kan. Tapi kita juga tahu karakter kita masing-masing ya, si A, si B, si C, si D gitu. Jangan marah berlebihan, terus juga jangan sampai kita marah mengenai rasis gitu. Marah profesional gitu kan. Kayak gitu. Doni ini kenapa gitu kan? Kalau salah input data ini segala macam, itu kan datanya ya yang dimarahin bukan Doninya gitu loh. Kalau misalnya Doni lu jelek banget deh kerja by data gitu ya. Iya, speak by data, kerja by data kayak gitu. Diusahakan profesional ya guys ya, karena setiap kita ngasih opinion ya, saran, kritik segala macam, selagi itu masih membangun, why not gitu kan. Karena ya sama sih, kalau saya juga kan Doni udah tahu gitu. Kalau saya adalah negur orang itu data ya, data. Ini kita kerja dengan uang, kerja dengan tamu juga, ya seperti itu. Jadi misalnya kayak negor si A, si B, si C, si D itu, ya saya mah kebanyakan di grup ya. Kalau mau japri adalah urusan pribadi dia, lu kenapa hari ini lesu, lu kenapa kok beler gitu kan. Iya. Kadang biasanya kalau malam mabok etew ya kan. Ya kan, kayak kameramen itu ya yang memabuknya. Jadi kalian semua harus synchronize ya. Hati sama pikiran. Jadi kalau marah ada bordernya ya, yang mana takutnya orang merasa tersakiti kayak gitu. Thank you, my. Yang terakhir nih,
Ada udahan ini ya. Boleh. Oh boleh. Capek juga gue. Mau dibayar lo gue. Datang jauh-jauh lagi nyetrika. Ini kenapa mic-nya yang menyolok itu yang sebelah sini karena memang sumbernya itu dari sini karena yang dipilih di sini kan ini cuma nanya doang nih. Narasumber di Nah, sebelah narasumbernya sini. sebelah sini langsung. Interviewernya sebelah situ. Makanya yang Dang mari badan. ya bukan gitu juga. Motivasi untuk anak-anak nih untuk di dunia hotel Kak. Misalkan kan dari bawah nih, misalkan dari sekolah itu langsung ke training sampai sekarang ke manajemen manajer ya. Iya. Itu apa Kak? Motivasinya Kak? Oke guys. Ayo, Ya. gitu. Ini sih sebagai daripada experience ya, Pengalaman, ya, betul, pengalaman betul, kita betul, aja betul. gitu kan. Pengalaman. Kalau kalian mau bekerja, sebenarnya nggak di hospitality industry juga, dimanapun, ingat ya sebelum memilih sekolah adalah kalian mencintai nggak kerjaan itu. Kalau kalian menyukai IT, masuklah ke multimedia gitu. Kalau Ya. misalnya ke broadcaster, masuk komunikasi. Kalau mau jadi guru juga masuknya ke FISIP kayak gitu kan. Kalau saya purely menyukai dunia ramah tamah ya guys. Kalian sukai dulu profesi itu, sekolah itu disukain ya dari hati kalian tuh nggak boleh ngebohong ya, nggak boleh ngebohong. Misal kalian sukanya hospitality industry, kok masuknya ke IPDN gitu, kamu jadi lurah, jadi camat, ya nggak kayak gitu. Sukain dulu kalian punya profesi, pendidikannya kalian. Nah, Baru masuk. betul masuk nih kita sekolah. Ingat, sekolah itu adalah wadah ya, wadah tempat doang ya. Kalian mau maju ataupun mau enggak ya di situ di sekolah itu ya. Kalau kalian berprestasi nama sekolah yang bagus gitu kan. Kalau kalian mau buruk ya pribadi sama sekolah juga sih ke bawah. Terus kalian harus mengimbangi namanya dunia hospitality industry Yang itu. kedua, yang kedua. Ya, kita habis lulus sekolah itu pengennya kerja. Ya, Ya, betul. tergantung Pasti, kalian pasti. masuk kejuruan ataupun kalian nanti menambah ilmu lagi. Misalnya sekarang di dunia sekolah di perhotelan, nanti Ya. mau masuk lagi ke bahasa Inggris kayak gitu kan. Kalian menyukai dulu itu pelajaran ya, menyukai pelajaran. Ingat ya guys ya, kalau dunia pendidikan ataupun jadi pribadi itu jangan pernah kalian dianggap pintar, tapi cerdas ya. Cerdas ini adalah menyakup luas, tapi kalau kalian pintar itu ke angka. Angka itu seperti gini ya. Kalau kalian pintar, yang dinilai adalah ranking 1, 2, dan 3. Oke, itu Oke. apa sih namanya garis lurus daripada nilai kepintaran ya. Tapi kalau cerdas gitu kan, walaupun kalian ranking dari 32 murid kalian dari 32, tapi kalau kalian cerdas gitu kan. Cerdas itu adalah termasuk daripada pengalaman. Oke. Ya, pengalaman. Kalian oke udah belajarin masalah itu. Pelajaran 1, pelajaran 2 gitu kan. Tapi kalian nilai amburadul gitu kan. Nah, selepas daripada kalian sekolah, orang-orang cerdas ini otaknya kemana-mana. Ya, ibarat kata masukin ke lubang tikus pun kayak air, nyari aja kemana-mana gitu kan. Orang cerdas itu di mana-mana dia akan diterima sama orang. Ibaratkan Dia seperti betul, itu. dia cerdas berkomunikasi, cerdas membawa diri, cerdas membawa pelajarannya kayak gitu. Jadi jangan fokus ke nilai, kalian harus jujur ya guys ya. Jujur dalam adik kutip di sini. Jadi misalnya kalau ada pelajaran yang benar-benar menyangkut daripada nanti dunia kerja kalian, itu kan ada 3 tuh, bahasa Inggris, front office, sama housekeeping kan nanti bakal ada tuh kalau di dunia hotel ya. Betul. Kalian perdalam itu, karena itu adalah modal kalian nanti kalau saat cari kerja. Bahasa Inggris kenapa harus mumpuni gitu kan? Emang iya, itu adalah pelurunya kalian, pistolnya adalah badan kalian kayak gitu. Kalian harus benar-benar bersaing di dunia perhotelan ya kayak gitu. Kalau mau masuk hotel kebanyakan adalah harus bisa bahasa Inggris. Terus juga manner, terus juga attitude kalian harus dibenerin juga. Iya. Makanya saya bilang kalian harus berotak cerdas, jangan otak pintar ya. Terus yang kedua adalah berapa nih? Ketiga. Tadi kedua. Ketiga, jangan pernah menganggap diri kalian besar ya. Besar ataupun yang tadi saya bilang Dalam udah hati apa nih Kak besar? hisap dulu ya kan ya. Oh, oke. Lumayan nih, keren juga bibir. Sabar, kopi udah habis. Satu teko. Ini konyol nih. Besar ini kayak gini guys. Gua sekolah di SMK favorit. Gua ranking 1 juga. Gimana caranya gua masuk kerja selesai lulus dari SMK ini langsung karyawan. Oh, Itu kan oke. sombong, angku ya, besar Bener. kepala. No, ya itu nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh. Gimana juga kalau pohon mau kuat harus ada akar. Akarnya dulu. Ya, akarnya ke bawah dulu. Makanya kita harus dari bawah kerjanya. Yang tadi saya bilang dari worker terlebih dahulu. Kita harus benar-benar ambil posisi yang rendah-rendah terlebih dahulu. Misalnya steward dulu, housekeeping public area dulu, mungkin yang di
front office jadi bellman terlebih dahulu kayak gitu kan. Accountingnya sama juga, basic-basicnya memiliki dari Sama aja. waiter kayak gitu. Ya, jangan benar-benar kalian itu berbesar kepala ya, merasa pinter, merasa sekolah di favorit langsung pengen jadi karyawan, enggak. Tapi ada nama step-stepnya dulu. Terus yang keberapa nih? Keempat. Oke. Yang keempat ya guys, kalau kalian udah terima kerja itu adalah nilai lebih atau harga kalian jual dirinya lebih tinggi. Positif ya, jual dirinya lebih tinggi. Bukan jual diri. Bukan badan. Badan kamu siap digebukin. Ya, beda ya. Jadi pada saat kalian bekerja jadi day worker itu harga kalian udah mulai ada ya. Jadi misalnya kalau properti lain, hotel lain mencari posisi yang kamu bisa apa sih gitu ya? Iya, kamu bisa apa? Saya udah bekerja, saya diterima di perusahaan itu gitu. Benar. Ya. Nah, itu udah mulai tuh harganya udah mulai tinggi. Oke, lanjut lagi naik posisi lagi ke karyawan ya. Biasa di kontrak tuh. Kan udah ada labelnya, gila gua udah punya ID, udah punya PIN karyawan, di sini kan. udah punya password untuk masuk beberapa akun gitu kan. Udah senang tuh udah jadi karyawan ya. Sengaja kontrak itu bertahan setahun gitu kan. Jadi nggak pusing lagi mikirin, ih minggu depan gajian nggak ya gua gitu kan. Tapi kan kalau udah jadi staf kontrak biasanya nunggu servis ya, sama tuh. gaji. Itu betul banget. Kayak gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu, pola pikir kalian itu harus dirubah lagi mindsetnya. Gimana caranya kalian berpola pikir lebih daripada itu mindsetnya. Sekarang karyawan tapi pola pikirnya adalah seperti supervisor. Supervisor itu dibagi dua kata ya, super sama visior ya. Visior itu adalah super lebih dari siapapun, bukan siapapun dari mana-mana ya, lebih dari yang lain. Vision itu adalah melihat. Ya, melihat lebih. Jadi yang saya bilang tadi, kalian itu pertama udah memberi contoh. Orang lain start mas jam 3, kalian setengah 3 udah ready. Ya. Orang lain pulang jam 11 malam, kalian setengah 12 atau jam 12 malam pulang kayak gitu. Bukan kalian mau cari muka, tapi kalian harus ngecek semua kerjaan terlebih dahulu atau pekerjaannya teman yang A B C D. Bukan kalian mencari kesalahannya dia, tapi membenarkan kerjanya dia. Ini salahnya lu gitu kan. Gimana sih Kak pendapat Kakak kalau mau cari muka itu gimana Kak? Ini lagi dibahas yang ini dulu, nanti cari muka nanti dulu. Oh nanti belum lagi ya. Ini panjang ya gitu ya? Panjang kan, tadi kontraknya katanya 7 jam. Wow. Saya lagi di kabupaten loh, lagi nyabutin singkong. Ini dibawa ke sini sama jagung juga ya kan. Dari kameramen nggak boleh. Ya. Itu jadi kita ada supervision, jadi kerjaan itu dilihat terlebih dahulu, dilihat lagi ya. Jadi bukan, kita ingat ya guys ya, kita harus benar-benar positive thinking. Kalau misalnya temennya negor segala macam, oh ya itu ada kesalahan segala macam kayak gitu, harus benar diperbaiki. Nah yang ketiga, yang selanjutnya, kalau kalian udah jadi supervisor, bekerjalah seperti seorang leader ya, seperti seorang manajer. Kerjaan yang seminggu setelah dilakukan anak-anak, namanya itu di assessment, di cross check lagi. Kerjaan yang bakalan nanti berlangsung seminggu, sebulan ke depan itu kalian udah ngecek. Jadi setengahnya kalian udah punya namanya potensiali apa yang akan terjadi kayak gitu. Misalnya karyawan dicek schedule lagi, terus juga ngefix siapa yang akan in-charge di situ. Mungkin 2 minggu lagi ada VIP kayak gitu kan. Siapa yang bakal in-charge kayak gitu kan. Mungkin untuk schedule sendiri tuh memastikan lah kayak. Memastikan semuanya baik dan benar. Kayak kemarin juga kan. Oh masuk. Tapi uhit udah bentar. Guys. Itu masuk. Gak apa-apa. Ada saripati tembakaunya ya kan. Ya. Gokil nih. Oke, jadi misalnya kayak gini loh guys. Kenapa sih sebenarnya kita sebagai seorang leader gitu kan. Iya. Nggak boleh namanya kita membeda-bedakan si A, si B, si C, si D ya. Kita semua sama. Doni bisa, si B juga harus bisa. Si B kenapa nggak bisa ya? Itu masalah ke Doni. Kenapa nggak ngasih tahu si B kayak gitu kan? Bukan ada ini sini lebih jago, si ini untuk pola pikirnya lebih rendah, nggak ada kayak gitu. Semua harus sama. Makanya kalau schedule biasa kan di mix kayak gitu. Terus juga kalau kenapa harus diplot yang misalnya lebih senior di hari-hari tertentu gitu kan? Karena kan pengalamannya mereka kayak gitu, yang bukan di daerah di departemen itu aja, tapi ada pernah di departemen B, nanti bakalan mengerjakan pekerjaan B loh, bukan pekerjaan A gitu. Maka diplot yang itu karena dia lebih pengalaman. Oke. Sekarang musiknya. Cari muka tadi nggak jadi. Oh iya, satu lagi. Itu musiknya udah nyalain. Iya sudah di sini. Gede.
Kan kakak nggak pakai. Tadi nggak mau pakai monitor. Ini masih ngomong nggak? Masih. Oh, musiknya tapi gimana? Kebantai. Masih bisa. Oke, apa tadi? Lanjut lagi ya. Gila, durasi. Mampus. Lanjut. Untuk yang lihat orang itu cari muka itu gimana? Menurut Kawim sendiri? Kita sebenarnya sih nggak usah main di gesturnya anak itu tersebut ya guys ya. Kita juga bisa punya feeling ya. Kayak orang cari muka itu ada manajer, dia gupak tuh kan guys. Ada kak? Soal manajer pun ada ya? Almost ada kayak gitu ya. Misalnya ada manajernya datang gitu kan, dia cari muka kayak gitu. Contoh kan Doni suka bersih-bersih depan saya kalau lagi saya kerja. Makasih. Ya. Ini kameramen. Terus Doni sering ngejek-jekin kameramen ini. Bener gak sih? Ngok-ngok. Oke. Terus juga kadang suka memberi hadiah atau gravitasi ya. Hadiah bener. Iya, Doni juga ya, kayak gitu. Enggak, katanya enggak. Sebenarnya itu feeling kita banyak juga, tapi tergantung kita pola pikirnya. Makanya saya terapin dari sekarang gitu kan. Kita tuh nggak boleh namanya kita cari muka. Kalau muka dua profesionalitas itu ada, tapi bermuka dua kan. Makanya kalau saya yang udah pernah lihat gitu kan, saya nggak pernah mau disapa ya guys ya. Saya nggak pernah mau namanya lebih dekat sama siapapun di area kantor gitu kan. Yep. Ya sama Doni semua dekat sih, semua dekat ya. Doni bisa lihat sendiri kan. Ngokokin dulu ya. Oke, itu ngokok ya. Karena saya sama siapapun saya dekat gitu kan, kayak gitu. Jadi nggak pernah namanya kalau si B sesama manajer nih, si B ada salah gitu kan, saya biasa japri. Tapi itu totalitas untuk beberapa orang manajer yang bakalan ada masalah di situ. Misalnya di suatu departemen lagi ngebahas ABCD, ngasih masukan. Bagusnya kayak gini loh Pak. Misal Doni jadi general manager, Pak Doni kemarin kan ada gini, case-nya kayak gini. Menurut saya baiknya seperti ini. Mungkin Doni juga lebih pengalaman lagi. Oh oke, di situ nanti timbul diskusi ya, bukan namanya argumentasi kayak gitu. Beda sih guys sama cari muka itu banyak ya. Betul. Makanya saya pengen suka kalau dikasih hadiah gitu kan. Karena hadiahnya cuma rokok doang. Paling untuk hari ini. Nggak pernah gitu kan ngasih Kak rekeningnya gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Basori Rohim. Iya, sama-sama. Sudah main ke studio nggak seberapa ini kan, di recording. Yang penting muka gue di kamera bagus kan ya? Kameramen bagus ya? Dingokokin dulu. Bagus banget. Oke, nice. Mungkin untuk yang guest star selanjutnya nanti ada bintang tamu siapa lagi. Pantengin terus di YouTube juga. Jangan lupa subscribe untuk channel ini. Biar nambah nambah wawasan juga. Iya, bermanfaat. Bermanfaat juga untuk kayak tadi tuh pembahasan hotelier. Nanti kan yang nggak tahu kan bisa jadi tahu gimana sih check-in juga, prosedur check-in gimana. Tadi kan udah dijelaskan sama beliau. Terima kasih banyak. Terus ada pesan-pesan Kak dari Kak Uim. Closingnya adalah bagi teman-teman semuanya kalau mau bekerja dimanapun gitu kan, yang pastikan adalah sesuai dengan hati nurani kalian dulu, menyukai profesi tersebut. Terus mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa, terutamanya. Ya itu. Sayangi teman-teman kalian di sekitar karena teamwork itu adalah warna-warni ya guys ya. Warna-warni, nggak mungkin kita samain polanya, kita nggak bakal sama yang lain. Kita harus menyesuaikan dengan pola tim kita juga. Terus juga bekerja secara ikhlas, harus jujur itu yang utama. Betul, jujur yang utama. Jangan pernah maling walaupun Rp1. Betul, ya, jangan pernah cheating walaupun banyak selanya. Betul. Berkata pun lebih baik jujur walaupun itu menyakitkan. Oke? Visi misi di hotel sendiri Pak. Terakhir. Visi misi di hotel. Kawin sendiri nih. Kalau saya pribadi adalah visi misi saya aja ya jadi hotel ya. Betul. Kalau saya kenapa saya balik lagi ke Lampung dan saya nggak mau merantau lagi karena saya pengen mengeduket beberapa teman-teman yang ada di Lampung ataupun menjadi seorang legenda yang to be kindness gitu aja sih. Oke. Terima kasih ya. Thank you. Yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Kalau mau lebih tahu tentang aku, follow aja IG-nya Basori ada juga Rohim. Iya betul. Kalau YouTube-nya nggak usah. Baru mau ngomongin. Kalau pribadi aja. Basori Rohim ya kan. YouTube-nya juga Basori Rohim kan? Iya, cuma kalau di YouTube saya jarang posting-posting kayak ginian karena itu koleksi pribadi saya aja. Dan saya di sini juga ada Triandon. Terima kasih banyak. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.